Menjadi security muslim yang profesional, merupakan tema dari training rohani untuk upskill tenaga security, dilakukan di Clubhouse Semen Tonasa. Cerdas secara mental dan kuat secara spiritual. Akhir kata, saya mengharapkan semoga dari training rohani ini banyak hal yang kita dapatkan dan menjadi amanah untuk mengembangkan tugas kita sebagai garda terdepan untuk mengamankan aset perusahaan serta menjaga kelancaran operasional perusahaan. Baloci, Pangkep Sulawesi Selatan, KLTV Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan industri dan dinamika sosial masyarakat, peran tenaga keamanan menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga aset dan nama baik perusahaan dengan stabilitas, kedisiplinan, dan kenyamanan lingkungan kerja. Hal ini tercermin dalam kegiatan bertajuk, Menjadi Security Muslim yang Profesional, yang digelar Clubhouse Lapangan Golf Tonasa 1, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Acara yang berlangsung hikmat dan penuh semangat ini dihadiri langsung oleh Ustadz Dr. Muhammad Fahru Razi Ansar, BSH, MA, PhD, yang turut membawakan ceramah motivasi dan pembinaan rohani untuk para personel keamanan. Dalam tausiahnya, beliau menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam tugas sehari-hari. Sebagai pengamanan juga perlu dijaga salat 5 waktu tetap dilaksanakan, karena memberikan 5 hal: lancar rezeki, sehat badan, masuk surga, selamat dunia akhirat, tenang hati termasuk kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam bekerja. Seorang security bukan sekadar penjaga fasilitas, tapi juga penjaga nilai. Mereka adalah wajah pertama yang dilihat, dan sikap mereka bisa mencerminkan kredibilitas suatu institusi, ujar Ustadz Muhammad Fahru Razi Ansar. Hadir pula dalam kegiatan ini Marming Amin, Direktur Utama PT RSS Rescue Service System, sebagai BUJP Tenaga Keamanan di kawasan industri Tonasa. Dalam sambutannya, pria yang ramah ini mengapresiasi dedikasi para anggota keamanan yang terus menunjukkan integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam setiap tugas yang diemban. Kami bangga memiliki tim keamanan yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga matang secara spiritual. Inilah kombinasi ideal seorang security muslim, tangguh di lapangan, dan rendah hati dalam sikap, ungkap Marming Amin. Sementara itu, Haji Rusli ST, Kepala Seksi Keamanan, menekankan pentingnya menjaga komunikasi, kekompakan sesama anggota keamanan agar tugas-tugas berjalan lancar. Pengamanan yang andal tidak hanya mengandalkan fisik dan kedisiplinan, tetapi juga ketenangan jiwa, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menjaga aset dan nama baik perusahaan. Dirinya juga terus mendorong agar para personel tidak hanya menjadi pelaksana tugas, tapi juga menjadi figur teladan dalam lingkungan kerja. Di sisi lain, Bahtiar Nimbang, SE, selaku Kepala Regu Keamanan, ST, mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat karakter dan semangat juang dalam menjalankan tugas. Pembinaan seperti ini memberi energi baru. Bekerja sebagai security bukan sekadar rutinitas, tapi juga bagian dari ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar, ujarnya. Acara ini juga menjadi wadah refleksi spiritual dan penguatan mental, yang diyakini akan semakin meningkatkan kualitas kerja para petugas keamanan. Selain ceramah dan motivasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka, sesi tanya jawab, serta pembacaan doa bersama demi keselamatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas. Melalui kegiatan ini, diharapkan kehadiran para security bukan hanya sebagai penjaga aset perusahaan, tapi juga penjaga moral dan keteladanan dalam lingkungan sosialnya. Dengan semangat profesionalisme yang berlandaskan nilai-nilai keislaman,
para petugas keamanan menjadi sosok penting dalam menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Dari Balochi, Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Muhammad Yopi bersama Muhammad Ruslan, mengabarkan. Seandainya kau lebih takut kepada komandan, lebih takut pada bos-bos misalnya, daripada sama Allah, itu sudah syirik namanya. Ditahu syirik? Syirik itu seakan-akan kalian menyembah selain Allah. Maka tidak boleh lebih takut sama komandan. Siap komandan, siap komandan. Mau patah belakangnya, siap komandan, siap komandan. Tapi sama Allah tidak mau. Ditunggu komandan jam 8, jam 7 datang nih. Giliran sholat subuh, disuruh dia sholat jam 4:30, jam 5. Jam 7 pindah sholat. Zalim. Ikut saya, zalim. Zalim itu bilang, engkau lebih takut kepada komandan daripada Allah. Kau dan komandan Allah. Cocok nih. Komandan siapa yang kasih rezeki komandan? Saya tanya. Mana komandan di sini? Yang mana? Mana komandan? Komandan security yang mana di sini? Oh, bukan di atas, yang di sini. Ambil air wudhu, langsung sholat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tertidur, lalu kemudian dia terbangun dan belum melaksanakan sholat, maka hendaklah dia segera melaksanakan sholat. Contoh lagi, sholat zuhur. Sudah sholat zuhur, biasa ada orang istilahnya kan tidur siang, itu tidak. Tapi karena tadi malam dia jaga, belum tidur, ya, maka dia tidur habis sholat zuhur. Bangun-bangun, subhanallah, jam 5:30 nih, belum di sholat asar. Maka apa yang dia lakukan? Bangun istighfar, astagfirullah, 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 langsung pergi ambil air wudhu. Padahal azan asar jam berapa? Jam 3:30 misalnya. Ambil air wudhu, jangan buka HP dulu, jangan balas WA dulu, jangan ikuti komandan dulu, jangan panggil, jangan langsung datang ke tempat kerja. Siap. Pak Irwansyah, kenapa kita langsung? Sama Pak Ustaz, sama. Jam berapa bangun? Jam 6. Jam 6. Kenapa? Kalau bangun subuh, lihat di sini. Kalau jaga malam, dari jam berapa jaga malam? Jam berapa jaga malam? Jam 8 sampai? Betul tidak? Masa malam dia jaga, Allah tidak dia jaga? Betul tidak? Oh, siapa kasih rezeki? Siapa yang kasih rezeki? Siapa yang kasih sehat? Apa sih? Panci. Siapa yang takut sama istrinya? Angkat tangan. Lihat sini. Ada lagi istilah ada sholat lewat. Tidak ada. Sholat itu wajib. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.